Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yana Priyacha dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen perusahaan industri yaitu mengenai planning. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke pengertian planning. Apa itu planning? Planning adalah sebuah kegiatan yang mencakup mendefinisikan apa tujuan dari sebuah organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mencapai hal-hal tersebut. Nah, apa sih tujuan dari planning? Yang pertama itu adalah memberikan arahan. Jadi tujuan dari planning adalah untuk memberikan arahan kepada manajer dan juga pekerja lainnya. Yang kedua itu mengurangi ketidakpastian. Nah, dengan secara tidak langsung, planning ini memaksa manajer untuk berpikir selangkah lebih depan dengan memikirkan cara untuk mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan perubahan, dan juga bagaimana mengatasinya. Yang ketiga itu adalah mengurangi waste dan juga redundansi. Jadi dengan adanya planning itu akan membantu mengurangi ketidakefisienan yang akan terjadi karena sudah ada proses planning sebelumnya. Nah, yang keempat itu adalah membuat tujuan dan standar saat proses controlling. Nah, jadi dengan adanya perencanaan itu membantu manajer untuk membuat suatu tujuan dan rencana yang diukur nantinya saat mereka melakukan controlling. Jadi apakah sesuai rencana atau tidak, yang biasanya dilihat dari apakah tujuan suatu organisasi itu tercapai atau tidak. Nah, ini merupakan tipe-tipe dari planning. Yang pertama itu ada breadth atau cakupan luas, yang kedua ada time frame atau jangka waktu, yang ketiga specificity, yang keempat ada frequency of use. Nah, yang pertama itu kita masuk ke breadth atau cakupan luas. Nah, ini terdiri dari dua, yaitu ada pertama adalah strategic plan dan yang kedua ada operational plan. Untuk strategic plan-nya itu, jadi biasanya itu plan itu diaplikasikan ke seluruh bagian organisasi dan lebih luas. Kalau untuk operational plan itu biasa mencakup hanya salah satu bagian sebuah operasional di suatu organisasi dan lebih kecil karena dia lebih spesifik. Yang kedua itu ada time frame atau jangka waktu. Nah, ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada long term dan juga kedua ada short term. Nah, kalau long term atau jangka panjang itu biasanya waktunya itu lebih dari 3 tahun. Kalau short term itu biasanya 1 tahun atau kurang. Nah, ada juga yang di tengah-tengahnya atau namanya intermediate. Nah, tapi planning time frame setiap organisasi itu kembali lagi ke masing-masing organisasinya. Jadi, setiap organisasi itu memiliki time frame yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita masuk ke specificity. Nah, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada directional plan, yang kedua ada specific plan. Directional plan itu adalah plan yang biasanya lebih fleksibel. Kalau specific plan itu biasa plannya lebih spesifik sesuai dengan targetnya. Dan yang keempat itu ada frequency of use atau frekuensi penggunaannya. Nah, ada single use plan dan juga ada standing plan. Kalau single use plan itu, plan yang hanya biasanya itu dipakai sekali karena itu emang sengaja didesain untuk beberapa situasi tertentu. Kalau untuk standing plan itu biasa rencana yang digunakan berkali-kali dan merupakan plan yang itu biasanya tuh seperti menyediakan kebijakan, prosedur, peraturan, dan lainnya. Nah, plan-plan ini itu saling berhubungan satu sama lain. Seperti contohnya itu yang strategic plan. Nah, strategic plan itu kenapa diberikan garis-garis ke kanan ke bagian time frame, specificity, dan juga frequency use, karena biasanya strategic plan itu biasanya berhubungan dengan plan jangka panjang, plan directional, dan juga single use plan. Sedangkan kalau operational plan itu cenderung berhubungan dengan short term plan, specific plan, dan juga standing plan. Nah, untuk kali ini perusahaan yang akan saya ambil adalah perusahaan Netflix. Nah, kita ambil dari yang pertama, contoh pertama itu yang breadth atau cakupan luasnya. Nah, untuk strategic plan-nya, perusahaan Netflix itu kita dapat dilihat dari visi dan misinya. Nah, perusahaan Netflix memiliki visi yaitu untuk menjadi service entertainment terbaik secara global, dan untuk misinya itu menumbuhkan bisnis langganan streaming Netflix secara domestik dan global, memperbaiki customer experience, itu bisa dari konten streamingnya dan juga meningkatkan user interface-nya. Nah, yang terakhir itu untuk menghibur pengguna dengan menyediakan akses ke berbagai acara TV, film, dan dokumenter dengan cara berlangganan. Dan ini juga hadir dalam lebih dari 30 bahasa di 150 negara. Nah, sebelumnya apa itu perusahaan Netflix itu merupakan layanan streaming berbasis langganan, yaitu memungkinkan anggotanya itu menonton acara TV, film, dan dokumenter itu tanpa iklan di perangkat yang terhubung ke internet selama mereka berlangganan. Nah, untuk operational plan-nya, itu kalau perusahaan Netflix itu menyediakan paket langganan per bulannya yang dapat dipilih oleh pelanggan itu sendiri, dan juga
operational plan lainnya itu Netflix itu memproduksi film-film oleh Netflix sendiri dan hanya bisa ditonton di aplikasi atau website Netflix itu. Nah, kalau untuk jangka waktunya itu ada dua. Untuk jangka panjangnya, tujuan dari jangka panjang Netflix itu adalah dapat terlihat itu di visi mereka, yaitu untuk menjadi penyedia layanan hiburan terbaik di dunia. Kalau untuk tujuan jangka pendeknya, Netflix itu mengikuti perkembangan industri yang juga mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat memenangkan hati pengguna-penggunanya, karena seperti contohnya itu Netflix itu menghadirkan film-film yang mereka produksi sendiri dan hanya tersedia di aplikasi Netflix atau website Netflix tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu specificity-nya. Kalau untuk directional plan-nya, itu contohnya itu aplikasi dan website Netflix ini dapat ditonton secara streaming berdasarkan paket langganan yang dipilih oleh penggunanya. Kalau untuk specific plan-nya, Netflix ini itu menjadi platform online streaming terbesar di dunia. Ini sesuai dengan targetnya. Nah, yang keempat itu adalah frequency of use-nya. Kalau untuk single use plan-nya itu dapat dilihat dari transformasi Netflix yang tadinya itu merupakan penyewaan atau rental DVD menjadi perusahaan yang menyediakan layanan streaming online. Nah, transformasi ini itu merupakan salah satu single use plan-nya dari perusahaan Netflix. Kalau untuk standing plan-nya, jadi peraturan serta kebijakan yang diberikan oleh Netflix saat berlangganan, nah itu merupakan salah satu contoh standing plan-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contemporary issues in planning. Jadi, bagaimana sih manajer itu dapat secara efektif merencanakan di environment atau lingkungan yang terus berubah-ubah. Yang pertama itu ada in an uncertain environment, managers should develop plans that are specific but flexible. Jadi manajer itu perlu mengembangkan rencana yang spesifik, akan tetapi fleksibilitas rencana tersebut itu dibutuhkan untuk manajer karena lingkungan yang berubah-ubah. Nah, seperti contohnya kalau perusahaan Netflix itu awal terbentuknya Netflix itu kan pada tahun 1997. Nah, di tahun 1997 sampai 1999, Netflix itu memulai perusahaannya itu untuk menyewakan DVD dan akhirnya pun mereka tuh memulai debut layanan langganan penyewaan DVD tak terbatas untuk para anggotanya. Jadi dia memulai menggunakan atau membuat seperti layanan langganan, jadi atau subscription untuk para penggunanya untuk berlangganan dengan biaya tertentu. Nah, lalu tapi seiring berkembangnya zaman kan, karena manusia sudah lebih menggunakan internet semakin tahunnya, jadi dibanding menggunakan DVD, orang itu lebih memilih untuk menonton di internet. Nah, Netflix akhirnya mengembangkan layanan langganan atau subscription itu yang sebelumnya hanya untuk rental DVD unlimited menjadi layanan streaming untuk menonton film unlimited. Nah, untuk yang kedua, itu managers need to recognize that planning is an ongoing process. Jadi, manajer itu harus menyadari bahwa perencanaan itu merupakan proses yang sedang berlangsung karena lingkungan yang berubah-ubah. Nah, maka dari itu penting bagi manajer untuk menyesuaikan terhadap planning yang mereka rencanakan. Mereka perlu memikirkan rencana-rencana cadangan dan juga yang menyesuaikan kondisi yang mungkin terjadi. Nah, perusahaan Netflix sendiri itu sebelumnya kan merupakan perusahaan yang menyewakan DVD yang juga dikirim ke rumah pelanggan. Dan itu sebelumnya itu kita bisa menggunakan secara online memilih DVD mana langsung dikirim ke rumah kita. Nah, akan tetapi karena waktu itu mulai berkembangnya internet, jadi pun Netflix melakukan inovasi seperti pengeluaran produk baru berupa online streaming tersebut. Nah, Netflix di sini menyadari bahwa adanya perubahan sehingga mereka pun melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut yang menyebabkan Netflix itu tetap dapat bersaing di pasar streaming hingga sekarang ini. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.